Halo teman-teman lompatan edutainment. Ketemu lagi sama saya, Oke. Dan saya Julia. Salah. Fani. Hari ini kita punya cerita baru. Cerita apa, Kak Fani? Mau tahu ceritanya? Mau dong. Langsung aja yuk. Oke. Selamat menyaksikan. Di suatu desa, hiduplah seekor bebek yang sedang mengerami telur-telurnya. Bebek tersebut sangat tidak sabar untuk menetaskan telurnya. Sehingga setiap hari dia sangat rajin mengerami telur-telurnya. Hingga tibalah waktunya, satu persatu telur bebek menetas. 1, 2, 3, 4. Mengetahui telur-telurnya sudah menetas, induk bebek merasa senang. Ia sudah tidak sabar untuk mengajak anak-anaknya untuk belajar berenang. Kuak, 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 kuak. Hai anak-anakku, berbarislah. Kita akan pergi ke danau. Kita akan berenang di sana. Yeay! Satu persatu anak bebek pun mengikuti sang ibu. 1, 2, 3, 4. Hah, kenapa anak-anakku hanya 4 ya? Seingatku, aku mengerami 5 telur. Kenapa yang menetas hanya 4 telur? Induk bebek kembali melihat sarangnya. Dan ternyata ia melihat ada 1 telur yang tertinggal di sarangnya. Telur yang tertinggal adalah telur yang paling besar. Si induk bebek kemudian mengerami telurnya dengan sabar. Sampai kemudian ia merasakan sesuatu. Krak! Akhirnya telur yang sudah dinanti-nanti menetas juga. Si induk bebek merasa bahagia sekali. Akhirnya telur kelimaku telah menetas. Ini waktunya aku mengajak kelima anakku untuk berenang di danau. Kelima anak-anak bebek kemudian berkumpul di tepi danau. Mereka sudah tidak sabar untuk berenang. Hai anak-anakku, mari berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini waktunya kita berenang ke danau. Yeay, akhirnya kita semua berenang. Tunggu. Semua saudara-saudaraku kuning. Tapi kenapa ada 1 yang gak kuning ya? Kamu jelek sekali bulunya. Kamu tidak seperti saudara-saudaraku yang lain. Kamu jangan ikut kami deh. Sana pergi. Jauh-jauh dari kami karena kamu tidak sama. Ya, pergi sana. Pergi sana. Mendengar itu, ibu bebek menasehati anak-anaknya bahwa semua adalah anak-anak bebek. Semuanya sama. Tidak boleh saling mengejek. Harus saling menghargai sesama saudara. Semua anak-anak bebek mematuhi apa kata ibunya. Namun, ketika sang ibu sedang tidak ada bersama mereka, mereka kembali mengejek si bebek buruk rupa. Hai, kamu pergi sana. Kamu berbeda dengan kami. Kamu pergi. Kami tidak mau punya saudara seperti kamu yang jelek dan buruk rupa. Pergi sana. Iya, pergi sana, pergi. Si bebek buruk rupa merasa sedih. Ia menjauh dari kerumunan bebek-bebek yang lain. Dan di tepi danau, ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Benar kata saudara-saudaraku, aku berbeda dengan mereka. Buluku gelap,
tidak seperti mereka yang kuning dan terang. Aku memang buruk rupa. Si bebek buruk rupa pun akhirnya meninggalkan saudara-saudaranya. Ia merasa sangat sedih karena ia tidak diterima oleh saudara-saudaranya. Si bebek buruk rupa pun berjalan, dan berjalan, sampai akhirnya ia bertemu dengan 2 ekor bebek yang lain. Kuak, 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 kuak. Hai, bolehkah aku berada di sini? Kuak, 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 kuak. Kami tidak peduli. Kau boleh berada dimanapun, asal kau tidak mengikuti kami. Baiklah. Tiba-tiba seekor anjing datang dan mengejar sekawanan bebek-bebek itu. Kawanan bebek-bebek itu pun lari sekencang-kencangnya. Kemudian anjing tersebut mendekati bebek buruk rupa. Ia mengendus-endus bebek buruk rupa itu. Tapi ia tidak mengejar bebek buruk rupa. Ia hanya pergi meninggalkan bebek buruk rupa. Aku memang buruk rupa sekali. Bahkan anjing itu pun tidak menginginkanku. Malam pun tiba. Bebek buruk rupa berjalan dan berjalan. Tiba-tiba hujan pun turun. Aduh, hujan! Kemana aku harus berteduh? Bebek buruk rupa berjalan sampai ia akhirnya melihat sebuah lumbung. Ia pun masuk. Ia ingin berteduh di sana. Permisi, permisi. Bolehkah aku berteduh di sini? Hai, tidak ada satu tempat pun di sini. Pergi sana. Kau hanya membuat tempat kami menjadi sempit. Kami tidak mau menerimamu. Pergi. Rasa tidak diterima dimanapun, bebek buruk rupa akhirnya kembali ke danau. Ia merasa sedih. Tidak ada satupun yang menginginkanku. Cuaca pun semakin dingin. Kemana aku harus pergi? Hari demi hari pun berlalu. Musim telah berganti. Danau tempat bebek si buruk rupa bermain telah membeku. Ia merasa kedinginan dan kedinginan dan kedinginan. Bebek buruk rupa menggigil kedinginan karena cuaca semakin dingin dan dingin. Ketika ia merasa ia sudah tidak tahan lagi, tiba-tiba datanglah seorang bapak tani yang baik hati. Apa itu? Apakah itu seekor bebek? Aku menemukan seekor bebek terjerat di dalam es. Sebaiknya aku harus menyelamatkannya dan membawanya ke tempatku. Musim pun berganti. Es di danau sudah mencair. Pak Tani pun membawa bebek untuk kembali ke danau. Bebek buruk rupa pun senang karena akhirnya ia dapat kembali bermain-main di air. Setibanya di danau, bebek buruk rupa bermain dengan gembira di air. Ia berenang sana kemari. Ia melihat ke angkasa dan ia melihat ada sekawanan angsa sedang terbang. Dan ternyata angsa-angsa itu pun mendarat di danau untuk berenang. Melihat kawanan angsa yang cantik itu, si bebek kembali merasa sedih. Wah, mereka sangat cantik. Bulu-bulunya halus dan mereka pun bisa terbang. Dengan sedih, si bebek menundukkan kepalanya. Aku tidak cantik. Tidak ada yang mau bermain denganku. Namun, ketika si bebek menundukkan kepalanya, ia terkejut melihat pantulan wajahnya di air. Wah, benarkah ini aku? Aku berubah. Buluku
buluku mirip dengan kawanan itu. Aku cantik. Hai, bolehkah aku bergabung dengan kalian? Hai Angsa cantik, kau sama seperti kami. Kau mau bergabung dengan kami dan bermain bersama kami? Tentu saja aku mau. Baiklah, bergabunglah bersama kami dan kita bermain bersama. Terima kasih. Bebek pun menyadari bahwa ternyata dia adalah seekor angsa. Dia bukan bebek buruk rupa lagi, tapi dia adalah seekor angsa yang cantik. Yeay, udah selesai ceritanya. Gimana? Seru nggak? Gimana Kak Fani? Kalau Kak Fani sih seru banget. Pasti adik-adik di rumah juga merasakan yang sama. Iya nggak? Iya, semoga ya. Terus kau jadi tadi itu bukan bebek buruk rupa. Bukan. Jadi si bebek yang mengira dirinya buruk rupa itu ternyata adalah seekor angsa. Oh, jadi itu bukan bebek, tapi itu Angsa. Iya, Kak Fani udah pernah lihat belum telur angsa? Iya. Gimana sih Kak Oka telur angsa itu? Nah, Kakak cuma punya fotonya nih ya. Jadi begini perbandingannya Kak Fani. Yang paling besar itu telur angsa. Telur bebek yang di tengah ini. Oh, ini lebih telur kecil. bebek. Yang ini pasti semua tahu ini. Yang sering kita makan telur ayam. Telur ayam. Nih Kak Fani, jadi perbandingannya seperti ini. Paling besar, sedang, paling kecil di antara telur ayam, bebek, dan angsa. Wow, ternyata ukurannya berbeda-beda ya. Iya, ukurannya beda-beda. Tapi Kak Oke, Ya, kalau Kak Fani. adik-adik di rumah bisa mendapatkan telur aslinya dan bisa membandingkan secara langsung, pasti akan lebih asik. seru. Iya, bisa ketahuan tuh. Oh, seberapa sih besarnya? Mudah-mudahan bisa ketemu ya. Kalau aku sih belum pernah lihat telur angsa yang asli. Kalau boleh jujur ya, jarang lihat angsa di Jakarta. Waktunya pertanyaan. Pertanyaannya kali ini cuma satu. Apa itu? Satu aja. Jadi, kalau adik-adik mendengarkan dari cerita tadi, mendengarkan kisah bebek dan ternyata adalah mendengarkan kisah bebek dan angsa, menurut adik-adik, kalau kita punya teman yang berbeda dengan kita, yang mungkin tingginya beda, warna kulitnya berbeda, model rambutnya berbeda, kira-kira kita harus gimana ya? Ayo, adik-adik bisa jawab pertanyaannya di rumah atau komen di kolom komentar. Oke? Cuma satu loh pertanyaannya, harusnya bisa sih ya. Sekarang waktunya kita Kabur dulu. kabur dulu. Tapi sebelum kabur, adik-adik jangan lupa subscribe and like. Kita ketemu lagi, kapan Kak Fani? Jangan ada dulu Kak. Kita ketemu lagi 1 bulan lagi. 1 bulan lagi, mungkin. Jadwalnya berbeda nih soalnya. Jadi sampai kita ketemu lagi. Sampai ketemu lagi dengan kita. See you when I see you.